Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Ahmad Ajib dengan NIM 2106100 asal kelas Teknik Informatika C. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas kompilator dan aturan produksi, di pertemuan ini kita akan membahas automata dan tata bahasa Chomsky. Untuk soal yang pertama yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Dan untuk soal yang kedua yaitu cara kerja mesin automata pada setiap tata bahasa Chomsky. Oke, untuk soal yang pertama yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Oke, untuk yang pertama yaitu ada tata bahasa bebas konteks. Untuk aturan produksinya yaitu alpha harus menghasilkan beta, alpha harus kurang dari atau sama dengan beta, alpha harus satu variabel. Untuk contohnya yaitu misalkan saya mempunyai variabel S yang dimana S itu menghasilkan terminal G, terminal H, terminal J, dan variabel A. Oke, kita cek untuk alpha menghasilkan beta, udah benar. Alpha harus kurang dari atau sama dengan beta, 1 kurang dari atau sama dengan 4 berarti benar. Alpha harus satu variabel, sudah benar. Jadi untuk contoh yang pertama ini sudah termasuk tata bahasa bebas konteks. Oke, untuk contoh yang kedua misalkan saya sudah mempunyai variabel H yang dimana H itu menghasilkan terminal W, variabel T, terminal H, dan terminal K. Oke, kita cek untuk menghasilkan beta sudah benar. Alpha harus kurang dari atau sama dengan beta, 1 kurang dari atau sama dengan 4 sudah benar. Alpha harus satu variabel sudah benar. Nah, jika saya mempunyai variabel D yang menghasilkan string kosong, itu sudah jelas untuk itu sudah jelas bukan termasuk tata bahasa bebas konteks karena alpha sama dengan kosong atau tidak menghasilkan apa-apa. Ini jika saya mempunyai contoh, nah misalkan jika saya mempunyai variabel F, variabel G, variabel H, variabel I, dan variabel Y yang menghasilkan terminal A, terminal C, dan N. Jika kita lihat untuk alfanya ada 5 dan betanya ada 3. 5 kurang dari atau sama dengan 3 itu salah. Dan juga alfanya juga tidak satu variabel, tetapi jika saya mempunyai string I yang menghasilkan terminal K, L, M, N, ya kita cek alpha menghasilkan beta benar. Alpha kurang dari sama dengan beta, 1 kurang dari atau sama dengan 4 itu benar. Alpha harus satu variabel itu sudah benar. Jadi untuk contoh yang kelima ini termasuk tata bahasa bebas konteks. Untuk tata bahasa yang kedua yaitu ada tata bahasa reguler. Aturan yang harus dipenuhinya yaitu alpha harus kurang dari atau sama dengan beta, alpha harus satu variabel, dan beta terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal 1 buah dan diletakkan di sebelah kanan. Oke, untuk contohnya misalkan jika saya punya variabel K yang menghasilkan terminal T dan variabel K, terminal I variabel W, dan terminal H variabel W. Jika kita cek alpha harus kurang dari atau sama dengan beta, alpha harus kurang dari atau sama dengan beta. Ya, kita lihat untuk alfanya itu 1, untuk betanya 2. Ini ada 2 berarti terpenuhi. Untuk alpha harus satu variabel sudah benar, dan beta terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal 1 buah dan diletakkan di sebelah kanan. Jika kita lihat untuk beta itu terminal, maksimal 1 buah variabel yang diletakkan di sebelah kanan. Nah, sudah benar.
Dan jika kita ada contoh lagi, yaitu B di variabel B yang dimana menghasilkan terminal H variabel B, terminal K variabel K, terminal I variabel W. Jika kita lihat untuk alfa kurang dari sama dengan beta, alfanya 1, betanya ada 2, maka terpenuhi. Untuk alfa harus satu variabel sudah terpenuhi. Dan beta terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal 1 buah dan di tengah sebelah kanan itu sudah terpenuhi. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu misalkan jika kita mempunyai variabel W yang menghasilkan terminal I variabel W, terminal H variabel B, dan terminal T variabel K. Kita lihat alfa menghasilkan beta benar, alfa satu variabel sudah benar, dan beta terdiri dari terminal boleh memiliki variabel maksimal 1 diletakkan di sebelah kanan sudah benar. Jika kita dideklarasikan maka akan seperti ini. Untuk variabelnya sama dengan K, B, dan W. Untuk terminalnya yaitu T, I, dan B. T, I, dan H. Untuk S-nya atau state awalnya S atau awalnya K. Dan untuk aturan produksinya yaitu P atau huruf awalnya yaitu ini contoh yang tadi. Nah, seperti ini untuk contoh tata bahasa reguler. Untuk soal kedua yaitu cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama yaitu cara kerja finite state automata. Finite state automata atau FSA disebut juga finite automata atau FA, merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input menghasilkan output diskrit. Finite state automata memiliki set yang banyaknya hingga atau terbatas dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. State adalah kondisi atau keadaan atau kedudukan. Prinsip kerja finite state automata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input string. Yang kedua, membaca atau menyerap substring karakter awal dengan konsol yang berada pada state awal. Dengan konsol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Yang kelima, jika state akhir yang ditempati saat string habis tersebut berada dalam himpunan final state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh finite state automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh finite state automata itu. Sebuah finite state automata M dinyatakan dengan 5 tupel yaitu Q, sigma, delta, S, dan F, yang dimana Q adalah himpunan state, sigma himpunan alfabet masukan, delta fungsi transisi, S initial state atau state awal, F final state atau himpunan state akhir. Yang kedua yaitu mekanisme cara kerja fuse down automata. Mekanisme kerja memory stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Sebuah fuse down automata dinyatakan dengan 7 tupel, yang dimana Q adalah state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, delta fungsi transisi, S state awal, F state akhir, dan Z top of stack. Yang ketiga yaitu ada linear bounded automaton. Linear bounded automaton adalah mesin yang berdasar pada state, sebuah tab yang mesin input string, dan sebuah read atau write head yang bergerak dari kiri dan ke kanan di sekitar tab.
Mesin ini membandingkan state pada saat ini dan simbol pada tab pada posisi head pada aturan yang terbatas untuk menentukan state berikutnya. Simbol mana yang ditulis pada tab dan arah mana head akan bergerak. Linear Bonita Automata memiliki kemiripan dengan mesin Turing yang dimana sama-sama menggunakan tab. Tetapi pada Linear Bonita Automata, mesin ini memiliki tab yang finite atau terbatas. Linear Bonita Automata dapat didefinisikan sebagai 8 tupel, yaitu Q, X, Sigma, Q0, ML, ML, Delta, dan F, yang dimana Q adalah seperangkat status terbatas, X adalah alfabet rekaman, Sigma adalah alfabet input, Q0 adalah kondisi awal, ML adalah penanda ujung kiri, ML adalah penanda ujung kanan, yang dimana ML tidak sama dengan ML. Delta adalah fungsi transisi yang memetakan setiap pasangan, yang dimana C dapat berupa 0 atau plus 1 atau negatif 1. Dan yang terakhir yaitu F adalah himpunan satu akhir automata. Yang keempat yaitu cara kerja mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti id pada pusdown automata untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada pusdown automata memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa satu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Dua mesin Turing secara formal dinyatakan dengan 7 tupel, yaitu M sama dengan I, Sigma, Gamma, Delta, S, F, dan W atau simbol blank, yang dimana Q adalah himpunan state, Sigma adalah himpunan simbol input, Gamma adalah simbol pada kita mengikuti pola blank, Delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal, yang dimana S merupakan elemen dari Q. F himpunan state akhir, setiap elemen F juga merupakan elemen dari Q. B adalah simbol blank, bukan bagian dari Sigma, B dan Sigma. Bagian dari pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol B atau blank. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai otomata dan tata bahasa Chomsky. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.